Pemirsa, TNI bantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dan aparat dengan masyarakat. Anggota BSNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BSNI. Ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan. Ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Pemirsa, pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga remblong sebuah bis listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung, Galunggung ini menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Akibatnya kondisi toko rusak parah dan satu orang mengalami patah tulang. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Nah, video kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga alami rusak parah. Peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau, tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau alami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga alami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga alami luka-luka. Awalnya Bang, ceritanya Bang? Itu kenceng dari sana, belok buang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu Bang. Sementara itu akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat.
Dari Jakarta, Helmi Sayembati, iNews melaporkan. Sementara itu, satu unit rumah yang dijadikan tempat usaha di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik tersebut. Tolong ya, di RT 9 RW 1, lokasinya Jalan Swadaya, Rumah Kasino. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga sekitar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk informasi penyebab, kami sedang meneliti kemungkinan dari Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api pertama kali terlihat dari bagian sebuah truk kontainer yang tengah terparkir di Jalan Agung Barat 2, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api kemudian membesar dan membakar seluruh isi dalam truk yang berupa paket. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun barang paket ekspedisi yang berada dalam peti kemas ini ludes di dalam si jago merah. Tapi ketahui penyebab kebakaran ini, namun menurut keterangan saksi, awalnya sang sopir dan kernet mau melakukan bongkar muat barang paket yang ada di dalam truk kontainer. Tiba-tiba terdapat percikan api dari kabel udara yang menempel di atap peti kemas lalu terbakar. Ada banyak dari plastik juga, mungkin dari situ juga kebakar di dalam itu karena uap panas sehingga menyebabkan kebakaran dalam. Ya alhamdulillah untungnya langsung bisa kami atasi. Untuk penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wartawan media online di Kota Medan, Sumatera Utara tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Korban tewas diduga setelah pergi dengan seorang wanita. Sebelum tewas, wartawan media online ini sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pemilik indekos tempat korban tinggal di Jalan PWS, Medan Petisah, Kota Medan. Pemilik kos mendapat laporan korban ditemukan sudah tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Saat ini, jenazah diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Diduga kematian korban tak wajar karena ada sejumlah luka. Tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. 3 hari yang lewat, saya komunikasi dengan dia, baik-baik aja nih, aku tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu, Mang? Baik-baiknya aku, Mak. Sehatnya aku katanya. Enggak ada dia sakit di. Beberapa saksi telah diperiksa dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kematian korban. Untuk keterangan awal kami sampaikan bahwa untuk teman ataupun rekannya yang cewek masih kami dalami untuk pemeriksaan, dan juga teman sebelah kamar, dan juga nantinya kami akan memeriksa pemilik kos dan juga yang ada di dalam kos. Karena almarhum pulang jam 5 bersama dengan rekannya cewek jam 5 pagi. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, diantaranya teman wanita korban, penghuni, dan pemilik indekos. Sementara penyebab kematian korban masih diselidiki. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.